Shalom. Ya, Bapak Ibu, sungguh satu kehormatan buat saya. Saya berterima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saya masih jauh dari kata sempurna Bapak Ibu, tapi firman Tuhan ini sempurna buat kita, amin. Ya, firman Tuhan ini akan mengajar kita, menuntun kita untuk kita bisa menjadi orang-orang yang hebat nantinya, amin. Nah Bapak Ibu, saya suka sama lagu yang terakhir tadi. Itu sangat luar biasa, liriknya kalau kita cermati baik-baik. Boleh saya nyanyikan satu lagu ini Bapak Ibu? Ya, oke, boleh ditampilin enggak? Ega. Dibantu ya Bapak Ibu, sama-sama kita nyanyi lagu ini. Kalau kita cermati liriknya, wow luar biasa Bapak Ibu. Gimana awalnya? Oke. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Sekali lagi Kak. Kehidupan. Yuk sama-sama. Takkan pernah ku sesali, amin, mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sama-sama beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Oke, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita mau mulai kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Boleh ditampilkan? Oke. Nah, karena bulan ini kita lagi berbicara tentang misi Bapak Ibu. Ya, jadi saya mau memulai firman Tuhan dari Matius 28 ayat 19. Ya, karena ini sebuah perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada murid-murid pada waktu itu, ya untuk murid-murid pergi. Ya. Pergi bukan hanya sekedar pergi, tapi
murid-murid diutus untuk menceritakan kabar baik ini Bapak Ibu. Kita akan baca sama-sama di depan. Oke. 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah Bapak Ibu, ini yang harus kita ketahui Bapak Ibu, bahwa Tuhan memerintahkan murid-murid pada waktu itu untuk pergi, ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau kita pelajari teks ini Bapak Ibu, kata pergi ini bukan hanya kepada satu orang Bapak Ibu. Ya, pergi ini tidak hanya berbicara kepada satu atau dua orang, tapi waktu saya pelajari kata pergi ini, Yesus berbicara kepada orang banyak Bapak Ibu pada waktu itu. Ya, kepada murid-muridnya yang bukan hanya satu orang. Dan saya percaya bahwa kita semua murid Tuhan, tentu perintah ini diberikan kepada kita Bapak Ibu. Amin. Amin. Kata pergi ini juga ditujukan kepada kita Bapak Ibu. Nah, tidak sampai di situ, ya. Di situ dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Tidak sampai di situ lagi, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ya. Kemudian tidak sampai di situ, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, yang terakhir, yang paling penting, yang seringkali kita gak sadari adalah, Bapak Ibu harus tahu bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman Bapak Ibu. Penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita sampai kepada kesudahannya. Ya, jadi kata pergi ini benar-benar ditujukan kepada kita semua Bapak Ibu. Ya. Pergi jadikan murid. Makanya gereja pada gereja mula-mula itu harus pergi memberitakan Injil. Kenapa ada banyak orang Kristen yang tidak mau pergi Bapak Ibu, tidak mau melakukan pemberitaan Injil? Karena ketika kita mengambil inisiatif untuk kita pergi melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tentu itu berlawanan dengan daging kita Bapak Ibu. Kita akan keluar dari zona nyaman kita. Kita akan keluar dari tempat di mana merasa kita nyaman. Ya Bapak Ibu, saya tahu cerita pada waktu gereja ini dibentuk, ya. Saya bercerita dengan salah satu jemaat di tempat ini. Dia katakan gereja ini dibentuk dari darah martir, ya. Gereja ini punya DNA martir Bapak Ibu, ya. Tentu hamba Tuhan pada waktu itu, ya, dia mengambil satu keputusan untuk apa? Untuk meninggalkan zona nyaman. Bapak Ibu, waktu saya dengar ceritanya, wah, katanya dia dierek-erek, ya, dibawa ke pasar, akhirnya mati di sana. Ini sungguh menyedihkan, tapi inilah yang seharusnya, ya, basic Christianity kita, ya. Harus berapi-api dalam memberitakan Injil, dalam menyampaikan pesan Tuhan dalam semua kalangan ya Bapak Ibu. Tentu kata pergi ini juga ya, untuk gereja saat ini. Jadi poin pertama yang saya mau beritahu, jangan lagi beranggapan bahwa orang yang bermisi hanya gembala. Orang yang bermisi hanya full timer, orang yang sekolah teologi. Tapi semua yang mengaku umat Kristen perlu untuk mengerti kita harus melakukan penginjilan Bapak Ibu. Amin. Gereja Tuhan. Nah, kalau saya berbicara tentang gereja, ya gereja itu bukan tentang bangunannya Bapak Ibu. Gereja ini saudara dan saya. Oke, coba tolong diituin Iga. Ya. Ketika saya berbicara tentang gereja yang harus diutus, itu bukan tentang bangunannya Bapak Ibu, tapi saudara dan saya. Waduh, ini gak bisa ya. Eklesia ya, gereja.
Kita ini adalah umat yang dipanggil keluar Bapak Ibu. Kita yang seharusnya masuk dalam hukuman, tapi Tuhan panggil kita keluar, Tuhan angkat kita keluar. Dan tidak sampai di situ Bapak Ibu. Ya, kata eklesia ini, ya saya tulis di sini secara singkat, kata eklesia adalah dipanggil keluar. Nah, kata ini mengarah kepada jemaat. Jemaat dipanggil keluar dan harus melakukan apa? Pekabaran Injil. Jadi, wah, saya senang ya Bapak Ibu karena skripsi saya itu tentang misi, tentang penginjilan. Jadi waktu saya dikasih kesempatan, saya senang sekali. Ya. Penting untuk kita ngerti Bapak Ibu. Dibantuin aja kali ya. Nah, ya. Ada tritugas gereja Bapak Ibu yang harus kita ketahui. Yang harus kita pahami. Yang pertama Bapak Ibu harus lihat koinonia. Apa itu koinonia? Koinonia itu next. Ya, bersekutu. Ya, gereja itu harus bersekutu. Apa? Harus saling membangun, harus belajar bersama, ya kan? Di dalam gereja, di dalam perkumpulan kita ini, ya kalau kita mau dikatakan bertumbuh, di dalamnya itu harus ada persekutuan, di mana di dalamnya itu kita harus belajar bersama, saling membangun, saling menguatkan. Itu tugas gereja Bapak Ibu. Saya menguatkan saudara, saudara menguatkan saya. Saya membangun saudara, saudara membangun saya. Tidak hanya itu Bapak Ibu, selain koinonia ada diakonia. Apa itu diakonia? Melayani. Ya. Siapa yang lemah ditolong, yang gak punya uang dibantu, siapa yang sakit dikunjungi, ya kan? Ini tugas gereja. Ketika saya sedang sakit, Bapak Ibu datang ke saya. Ketika Bapak Ibu sedang sakit, saya datang ke Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu tidak tidak mempunyai uang, gereja kita harus saling membantu Bapak Ibu. Ya, harus saling melayani. Ya, jangan cuek gitu. Ya, harus ada inisiatif di dalam gereja untuk apa? Melayani. Ya, kata diakonia ini penting untuk kita ketahui. Tapi nggak sampai di situ Bapak Ibu. Koinonia kita bersekutu, saling membangun. Diakonia kita saling melayani, saling menguatkan, saling membantu. Yang terakhir ada apa? Marturia Bapak Ibu. Apa itu marturia? Bersaksi Bapak Ibu. Jadi penting untuk kita ketahui bahwa kita sebagai gereja, ya, bukan hanya kita bersekutu di dalam gereja, ya, di dalam komsel, kita saling menguatkan, kita saling membangun. Bukan hanya itu, apakah itu salah? Tidak Bapak Ibu. Kemudian apa? Diakonia. Apakah kita sebagai gereja hanya saling membantu, ya, saling menolong yang sakit kita besuk? Enggak sampai di situ. Yang terakhir yang harus kita ketahui adalah ada kata marturia Bapak Ibu. Gereja harus bersaksi. Amin. Amin. Karena kalau gereja gak bersaksi, saya yakin pasti mati Bapak Ibu. Artinya komunitas ini kita semua tidak akan berkembang. Karena saya percaya begini Bapak Ibu. Tiga kategori gereja bertumbuh. Yang pertama adalah secara kuantitas. Apa itu kuantitas? Kuantitas itu tentang jumlah, ya, tentang jumlah jemaat. Kalau dulu kita sedikit, semakin hari kita bertumbuh, ya semakin banyak, itu dikatakan bertumbuh. Kemudian apa? Tentang kualitatif Bapak Ibu. Jemaatnya semakin hari semakin apa? Bertumbuh dalam pengertian akan firman Tuhan. Kualitas kerohaniannya bertumbuh Bapak Ibu. Dan yang ketiga ada dari segi organik, dari segi organisasi. Ya, organisasi kita bertumbuh, kita saling menguatkan, saling membangun. Nah gereja harus seperti itu Bapak Ibu. Sehingga gini Bapak Ibu, gereja itu benar-benar berperan aktif Bapak Ibu. Di kota ini kalau kita sering berdoa, Tuhan selamatkan Brebes, Tuhan selamatkan Jatibarang, Tuhan selamatkan Tegal. Tugas ini harus kita lakukan Bapak Ibu. Tugas ini harus kita laksanakan. Bersekutu oke, kita kuat. Melayani oke, kita kuat. Tapi bersaksi kita juga harus kuat Bapak Ibu. Amin.
Amin, coba katakan samping kanan kirinya. Yuk bersaksi untuk Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Ini bisa ya, coba Del, itunya coba dicabut terus dipasang lagi. Enakan pakai ini soalnya. Itu Ega yang di atas. Nah, oke. Good. Thank you, Koaven. Nah, oke, kita masuk ya. Makanya sore hari ini saya memberikan satu tema, yaitu kewajiban orang percaya, Bapak Ibu. Apa itu kewajiban orang percaya? Tentu mengabarkan Injil kepada semua orang. Ya, kalau tadi saya bahas tentang ketiga ini, tapi karena bulan ini tentang misi, jadi saya mau bahas tentang marturia, itu bersaksi. Ya, sudahkah kita menjalankan kewajiban orang percaya? Bapak Ibu, perintah Tuhan di awal tadi, ya. Waktu saya kasih tahu di sini Bapak Ibu, Matius 28 ayat 19. Ini sebuah perintah Tuhan yang mutlak hukumnya harus dilakukan Bapak Ibu. Pergi dan jadikanlah. Jadi minta maaf Bapak Ibu, minta maaf. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita mengaku saya lahir Kristen KTP. Ya, KTP saya Kristen, saya lahir. Saya sudah memberikan persembahan yang terbaik, terserah. Saya sudah mau memberikan perbuatan yang terbaik untuk orang banyak, terserah. Selama kita nggak melakukan pekabaran Injil, kekristenan kita dipertanyakan Bapak Ibu. Karena ini sebuah perintah. Perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, waktu saya menyiapkan tema ini, ya saya lebih dulu ditegur Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama belajar di tempat ini untuk kita menjadi orang Kristen yang benar-benar siap dalam segala keadaan. Amin. Ya, jadi mengabarkan Injil kepada semua orang. Ini tugas gereja, tugas kita semua. Nah, Bapak Ibu, apa penyebabnya? Apa penyebab ya orang-orang pada akhirnya tidak mau melaksanakan pekabaran Injil? Ya, saya sudah katakan di awal, tentu melakukan pekabaran Injil itu sangat bertentangan dengan daging kita. Karena kita harus keluar dari zona nyaman Bapak Ibu. Kita harus keluar dari hal-hal yang membuat kita itu senang. Kita tidak lagi memperdulikan diri kita. Kita memikirkan bagaimana orang lain bisa maju. Kita memikirkan bagaimana orang lain itu bisa meningkat. Ya Bapak Ibu. Nah, saya akan bagikan dua hal. Yang pertama Bapak Ibu, ada dua situasi yang pasti terjadi dalam pemberitaan Injil Bapak Ibu. Ya, ada dua hal yang pasti, ada situasi yang pasti terjadi dalam pemberitaan Injil. Yang pertama apa? Nih Bapak Ibu. Yang pertama, ketika kita melakukan pemberitaan Injil, Injil itu diterima. Ya, bukankah ini menjadi kesenangan kita? Bukankah ini juga yang menjadi kesenangan Tuhan ketika orang lain mulai menerima Injil Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu tanya bagaimana cara supaya Injil itu bisa diterima. Tadi pagi saya mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Pendeta Edi, dia mengatakan bahwa hidup kita ini adalah suratan terbuka Bapak Ibu. Ya. Jadi waktu kita menyampaikan Injil, bukan hanya di atas mimbar, bukan hanya di dalam gereja Bapak Ibu. Tapi gaya hidup kita itu berbicara keras daripada apa yang kita bicarakan. Kalau kita mengaku kita orang Kristen, ya, gaya hidup kita itu dinilai sama banyak orang Bapak Ibu. Dinilai oleh banyak orang. Sehingga orang lain, kalau kita hidup di dalam Kristus, orang lain akan melihat kita gini, oh ternyata ini benar-benar orang Kristen ya. Ternyata ini benar-benar yang disampaikan sama orang-orang. Ternyata orang Kristen itu penuh kasih, penuh kebaikan. Padahal kita gak ngomong tentang Yesus. Tapi orang lain bertanya kepada kita, kok kamu bisa sih seperti ini? Oh kayak gini ya orang Kristen. Hebat loh, aku mau belajar lebih dalam lagi dong.
Tapi jangan sampai orang melihat kita, kemudian orang lain melihat kita dan katanya orang Kristen. Nah, tanpa disadari Bapak Ibu, orang banyak sudah memberikan label kepada orang Kristen apa? Orang yang penuh kasih, orang yang penuh dengan kebaikan. Sehingga nggak heran kalau di luar kita ketemu orang gini. Kok Kevin ini katanya orang Kristen ya, tapi kok kelakuannya parah. Ada apa ya? Ada cara berpikir yang selama ini saya pikir orang Kristen itu baik loh. Selama ini saya pikir orang Kristen itu penuh kasih loh. Tapi kenapa seperti ini? Nah Bapak Ibu, untuk Injil diterima, yang saya mau bagikan adalah dimulai dari gaya hidup kita Bapak Ibu. Bapak Ensan, ya Bapak Gembala kita pernah berkata, kalau kita orang percaya, tentu kita ada di dalam pengharapan itu ya. Kita hidup dalam pengharapan. Tapi kalau kita orang lain melihat kita orang Kristen, tapi hidup kita tidak di dalam pengharapan, itu perlu dipertanyakan Bapak Ibu. Setiap hari mengeluh, kok toko sepi ya, kok ini ya, oh ini. Akhirnya karyawan kita melihat, oh seperti ini orang yang dalam pengharapan dalam Tuhan Yesus, kok mengeluh terus kok. Ya kan? Jadi yang saya mau kasih tahu Bapak Ibu, milikilah gaya hidup yang menjadi cerminan Kristus. Sehingga Injil itu mudah diterima oleh banyak orang. Amin. Amin. Nah ini yang pertama Bapak Ibu. Situasi yang pasti terjadi adalah Injil diterima Bapak Ibu. Tapi situasi yang kedua, Bapak Ibu, Injil ditolak Bapak Ibu. Akan ada situasi Bapak Ibu di mana ketika kita melakukan PI, ya, pemberitaan Injil, kemudian ada orang-orang yang kemudian ditolak Bapak Ibu. Kita ditolak waktu kita menyampaikan Injil keselamatan, kita ditolak. Nah ini hal yang biasa Bapak Ibu yang perlu kita ketahui. Tidak semuanya berjalan dengan mulus. Bukankah rasul-rasul ditolak? Bukankah nabi-nabi juga ditolak? Bahkan bukankah Yesus ditolak? Tapi apakah Yesus kemudian meninggalkan kita? Biar aja manusia mati. Dia tetap berjuang Bapak Ibu. Bukankah Yesus ditolak Bapak Ibu? Tapi apa yang Yesus lakukan? Ia tetap mengasihi kita, dia tetap mencintai kita. Nah yang menjadi ironinya adalah ada banyak orang Kristen ketika kita menyampaikan Injil dan orang itu menolak Injil, kita pun menolak dia Bapak Ibu. Kita gak peduli lagi sama dia, ya udah biar aja yang penting aku udah sampaikan. Ya, kemudian kita menolak mereka. Kita gak peduli lagi sama mereka. Kita nggak berapi-api lagi untuk menyampaikan Injil. Bapak Ibu, rasul-rasul pun dilempari batu Bapak Ibu. Rasul-rasul pun ditolak. Lalu bagaimana dengan kita? Jangan sampai karena kita ditolak karena Injil, kemudian semangat kita melakukan pemberitaan Injil mulai lemah. Semangat kita untuk mengiring Tuhan Yesus mulai lemah Bapak Ibu. Karena ini situasi yang pasti terjadi. Injil pasti bisa diterima, Injil juga bisa ditolak Bapak Ibu. Bukankah Tuhan Yesus ditolak? Bukankah Yesus kemudian dicaci, dimaki, tidak diterima, bahkan tidak diterima di kotanya sendiri? Tapi apakah kemudian dia meninggalkan kita? Bapak Ibu, sebentar kita akan belajar dari Rasul Paulus. Rasul yang hebat dalam pemberitaan Injil. Rasul yang sangat gigih menurut saya ya. Sangat hebat. Strateginya sungguh luar biasa. Bapak Ibu, yang saya katakan tadi. Akan ada situasi di mana Injil yang kita sampaikan itu akan ditolak Bapak Ibu. Tapi apakah kemudian kita mengabaikan orang yang menolak itu? Jangan sampai kita menolak orang yang menolak Injil Bapak Ibu. Tapi
terus rangkul dia, terus doakan dia. Khotbahnya Ibu Gembala, doakan selalu. Kalau kita nggak bisa datang ke rumahnya, paling tidak kita berdoa di rumah. Sehingga kita tidak menjadi orang Kristen yang menolak, yang eksklusif Bapak Ibu. Selalu berkumpul sama orang-orang yang senada dengan kita. Kenapa? Takut ditolak. Kemarin waktu saya komsel, saya sangat diberkati sama kesaksiannya Om Aping ya. Dia bertemu dengan orang-orang yang mengucilkan, padahal orang Kristen. Tapi Om Aping bertemu dengan satu orang yang menerima dia, merangkul dia. Sehingga ia bisa benar-benar menerima Kristus. Bukankah itu kekristenan yang sejati Bapak Ibu? Tidak membeda-bedakan. Ketika Injil ditolak, ketika orang membenci kita, orang mengabaikan kita, mengabaikan Injil. Kita harus tetap mengasihi mereka. Lihat Bapak Ibu, saya tertarik dan saya tergelitik dengan satu statement yang dikeluarkan oleh salah satu tokoh di India, Mahatma Gandhi. Dia berkata begini, saya tidak pernah menolak Kristus, saya suka Kristus Anda, tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada waktu itu dia mendalami ajaran-ajaran Kristus tentang kasih, tentang kebaikan. Tapi pada waktu ia masuk di dalam gereja, Mahatma Gandhi ditolak. Dia bilang gini, kamu siapa? Kamu orang kafir. Kamu yang tadinya menolak Injil kan. Kemudian akhirnya kamu berusaha menerima Yesus. Kamu gak layak, kamu kafir. Jangan sampai kita masuk dalam golongan orang-orang Kristen yang seperti itu Bapak Ibu. Rangkul semua orang, terima semua orang. Bahkan ketika orang lain menolak Injil, kita harus tetap mengasihi mereka. Kita harus tetap mencintai mereka Bapak Ibu. Selanjutnya dia katakan gini Bapak Ibu. Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. Wah, bukankah ini tamparan buat kita Bapak Ibu? Sebenarnya yang saya mau soroti adalah Bapak Ibu, ketika kita menyampaikan Injil, ketika kita memberitakan Injil dan kita ditolak, jangan kita menolak mereka juga Bapak Ibu. Jangan kita mengabaikan mereka, jangan kita membenci mereka. Tetap kita memberikan perhatian untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Kenapa? Karena mereka belum mengerti Bapak Ibu. Karena mereka masih belum paham. Ya. Tapi ketika mereka mulai paham, ya kan, itu sungguh luar biasa. Bapak Ibu, saya akan menceritakan tentang Rasul Paulus. Bagaimana ia ditolak, bagaimana ia dibenci. Ya, ada banyak orang yang iri hati, bahkan tidak sedikit orang yang mau membunuh dia karena Injil. Saya nggak akan bacakan 2 pasal ini, ya, tapi saya kasih yang inti-inti saja. Nanti Bapak Ibu di rumah bisa baca ya. Kisah Para Rasul 13 ayat sampai 14. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, di dalam Kisah Rasul 13 ayat 14, kita akan menemukan gini, Rasul Paulus mulai pekabaran Injil di Antioquia. Ya, dia mulai pekabaran Injil di sana. Ia memberitakan Injil ya di rumah ibadat. Bahkan orang-orang bilang gini, minggu depan balik lagi ya, minggu depan balik lagi terus ceritain yang sama tentang Yesus itu, tentang Tuhan Yesus itu, tentang Mesias itu. Ceritakan lagi. Akhirnya dia balik lagi Bapak Ibu ya. Tapi di pasal yang ke-50, di minggu yang berikutnya waktu ia datang, ternyata apa? Ada banyak orang ya yang membenci Rasul Paulus, kemudian Rasul Paulus dianiaya dan ia ditolak di Antioquia Bapak Ibu. Ya, perhatikan, saya berharap kita semua mengikuti ini. Ya, Rasul Paulus ditolak, tidak hanya ditolak, dia dianiaya. Kemudian Bapak Ibu lihat, Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-51, akhirnya Rasul Paulus pergi, ya, ia meninggalkan Antioquia, dia pergi ke Ikonium. Lalu Rasul Paulus memberitakan Injil lagi di sana, di kota yang baru, namanya Ikonium. Ia memberitakan Injil. Tidak sampai di situ Bapak Ibu, di Kisah Rasul yang ke-14,
Di Ikonium banyak orang yang percaya, tapi banyak juga orang yang gak percaya Bapak Ibu. Ya kan? Banyak orang yang percaya, tapi ada juga yang menolak Rasul Paulus. Sehingga orang-orang di Ikonium terbagi menjadi dua kelompok Bapak Ibu. Orang yang suka sama Rasul Paulus dengan ajarannya, orang yang tidak suka dan berusaha membunuh Rasul Paulus. Kisah Rasul 14 ayat yang keempat, akhirnya di Ikonium pun Rasul Paulus ditolak dan dilempari batu Bapak Ibu ketika ia sedang memberitakan Injil. Ya. Sungguh ironi ya, sungguh ironi. Kalau saya membaca ini, kekristenan sekarang gak ada apa-apanya Bapak Ibu. Waktu dulu, wah, bagaimana rasul-rasul bertahan hidup untuk terus berpegang kepada Injil kebenaran. Memberitakan Injil. Kita lanjut. Di Kisah Rasul 14 ayat yang ke-6, akhirnya Rasul Paulus pergi Bapak Ibu. Pergi ke Listra dan Derbe. Dia pindah lagi. Waktu dia ditolak di Ikonium, ya, dia pindah ke Listra dan Derbe. Kemudian Rasul Paulus ditolak, ya. Di pasal yang ke-19 jelas dikatakan Paulus dilempari batu, bahkan orang-orang di sana menganggap Rasul Paulus itu sudah hampir mati Bapak Ibu. Bayangkan karena Injil Bapak Ibu. Dia dilempari batu, hampir mati. Tapi Bapak Ibu, yang menariknya adalah dan yang hebatnya dari Rasul Paulus adalah, bisa dibuka dari belakang Ega. Tolongin Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-21. Kita akan melihat. Waktu saya baca ini, wah ini memang benar-benar seorang pejuang Injil Bapak Ibu. Rasul Paulus ini memang benar-benar seorang yang gigih, berapi-api dalam melakukan. Karena Rasul Paulus mengerti, pergilah dan jadikanlah murid. Baptislah mereka, ajarlah mereka, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Boleh Ega, Kisah Para Rasul. Nah, lihat Bapak Ibu. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antioquia. 3 kota ini yang menganiaya Rasul Paulus Bapak Ibu. 3 kota ini yang membenci Rasul Paulus Bapak Ibu. 3 kota ini yang mau membunuh Rasul Paulus, yang melempari batu Rasul Paulus. Tapi apakah Rasul Paulus kemudian menyerah Bapak Ibu? Rasul Paulus mengerti bahwa dalam pemberitaan Injil akan ada situasi yang pasti ia terima. Tidak sedikit, banyak orang juga yang menerima Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus juga mengerti akan ada masa di mana saya juga ditolak. Tapi apakah saya nggak kembali ke sana? Apakah saya kemudian tidak mengasihi mereka lagi? Yesus pun ditolak, kemudian Yesus tetap melakukan karya salib itu untuk kita. Betapa hebatnya Rasul Paulus Bapak Ibu. Dia mengerti betul bahwa ketika ia ditolak dalam pemberitaan Injil, bukan berarti Rasul Paulus menolak mereka. Hari-hari ini Bapak Ibu, ada berapa banyak di antara kita yang mungkin keluarga kita yang masih belum menerima Kristus, atau teman kita, sahabat, kerabat kita. Kita udah kasih tahu, kita udah kasih contoh tentang siapa itu Yesus. Tapi masih ngeyel gitu loh. Masih gak mau terima Tuhan. Masih menolak Injil. Ada berapa banyak di antara kita yang kemudian kita, ya udahlah lulu gua. Gak usah lagi. Kalau semua orang Kristen sampai hari ini begitu, mungkin saya gak ketemu sama Om Aping, Bapak Ibu. Karena orang Kristen sejatinya harus tetap mengasihi, harus tetap mencintai, saling menolong, saling memberi kasih.
Kita lihat Rasul Paulus Bapak Ibu. Gak main-main, dimulai dari Antioquia. Dia ditolak, dia dianiaya di Antioquia. Dia pergi ke Ikonium. Dia lakukan lagi pekabaran Injil di Ikonium. Gak sampai di situ. Rasul Paulus juga banyak yang percaya, banyak yang menerima dia. Tapi ada juga yang gak percaya Bapak Ibu. Kemudian Kisah Rasul 14 ayat 4, orang-orang Ikonium terbagi menjadi 2 kelompok. Ya, gak sampai di situ. Rasul Paulus juga ditolak di Ikonium. Pertama ditolak di Antioquia, kemudian di Ikonium juga ditolak, dilempari batu. Dia pergi ke Listra, ke Derbe. Di Derbe lebih parah. Rasul Paulus ditolak dan dianiaya sampai-sampai dikira sudah mati. Tapi Bapak Ibu, di Kisah Rasul 14 ayat 21 yang tadi saya katakan. Semangat itu yang membara di hati Rasul Paulus. Dia kembali ke 3 kota itu. Saya kalau udah ditolak di Jatibarang, saya diarak-arak, saya mau dibakar, kemudian saya lolos, saya nggak mau balik lagi ke sini. Cari mati. Tapi inilah kekristenan. Bapak Ibu lihat Rasul Paulus. Bapak Ibu lihat Tuhan Yesus. Apakah pada waktu Yesus ditolak, dia dicambuk, dia dihina, dia dicaci, dia ditendang, kemudian dia meninggalkan tubuh manusianya dan dia tiba-tiba malaikat semua datang. Oh enggak Bapak Ibu. Bahkan ketika ia ditolak, ia tetap mencintai dan mengasihi. Jadi Bapak Ibu, dalam melakukan pemberitaan Injil, sadarilah bahwa yang pertama akan ada situasi di mana Injil itu bisa diterima. Tapi poin yang kedua akan ada di mana kita masuk, orang-orang menolak kita. Ketika orang-orang menolak kita, jangan kemudian kita berkecil hati. Jangan kemudian kita menolak dia juga. Jangan padamkan roh semangat pemberitaan Injil kita. Jangan berhenti mengiring Tuhan Yesus. Karena inilah basic kekristenan. Gak jadi masalah Bapak Ibu. Gak jadi masalah. Bisa ditolongin lagi gak? Oke. Jadi Bapak Ibu, untuk sampai kepada Injil bisa diterima pada zaman saat ini, perlu untuk kita ketahui bahwa kita perlu melakukan kontekstualisasi dan strategi. Mari sama-sama kita akan melihat di sini Bapak Ibu. Ya, saya akan bacakan 1 Korintus 9 ayat yang ke-20. Ini Rasul Paulus bilang ya, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Enggak sampai di situ. Rasul Paulus bilang lagi, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Enggak sampai di situ. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi sama seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan, kata Rasul Paulus, karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Nah Bapak Ibu, untuk Injil bisa tersampaikan, perlu untuk kita melakukan strategi dalam penginjilan. Sekarang gak bisa Bapak Ibu, kayak zaman dulu. Ya langsung kita bilang, Yesus Kristus itu Tuhan. Kalau gak ini, wah kita bisa dibilang kristenisasi. Gak bisa, perlu ada yang namanya apa? Kita harus berkontekstual. Ya, pekabaran Injil di Papua, saya gak bisa bawa itu di sini. Tentu ada step-stepnya yang harus saya mengerti. Harus ada strategi yang harus saya buat untuk Injil bisa tersampaikan Bapak Ibu. Nih saya tulis.
pesan Injil harus tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus lahir ke dunia, mati, bangkit pada hari yang ketiga, ya. Itu sama, nggak berubah. Itu pesannya sama Bapak Ibu, nggak berubah. Tapi cara penyampaiannya kita harus berinovasi Bapak Ibu. Karena zaman rasul-rasul dengan zaman sekarang kita berhadapan dengan orang yang berbeda. Generasi sekarang dengan generasi dulu tentu berbeda Bapak Ibu. Sehingga penting untuk kita mengerti strategi-strategi yang perlu kita lakukan. Rasul Paulus bilang loh, aku berhadapan sama orang yang memegang hukum Taurat, aku berusaha menjadi sama. Aku berhadapan sama orang miskin, aku jadi orang miskin. Aku berhadapan sama orang yang kaya, aku juga jadi orang yang kaya. Artinya apa? Kita harus mengerti Bapak Ibu sehingga Injil itu bisa tersampaikan. Paulus katakan, aku lakukan ini tidak lain supaya Injil bisa tersampaikan Bapak Ibu. Mereka boleh mengenal Yesus Kristus. Saya punya om Bapak Ibu. Om saya itu Intel. Om saya itu Intel di Jakarta. Jadi karena sebelum saya memutuskan untuk masuk sekolah teologi, selesai saya bermain bola, saya mau ya, jadi waktu itu mau jadi polisi, terus akhirnya saya tesnya TNI Bapak Ibu. Dan saya tanya sama dia, Om, namanya Om Noldi, Om, kalau jadi Intel tuh gimana sih? Ya kita harus bisa menyesuaikan keadaan supaya kita bisa tahu mana pengedar, mana bukan. Caranya gimana? Ya, ketika Om masuk ke dalam satu bar, ke dalam satu perkumpulan, ya, Om nggak mungkin pakai baju polisi. Pasti Om masuk dengan celana yang robek-robek, ya kan, dengan baju yang kaos gitu. Guna apa? Untuk Om saya itu bisa nangkep, oh ternyata ini bandarnya, langsung diciduk. Artinya apa Bapak Ibu? Perlu strategi. Perlu strategi Bapak Ibu. Dalam penginjilan juga kayak gitu. Kalau kita berhadapan sama orang-orang yang belum benar-benar mengenal Tuhan Yesus, kita harus berhikmat bagaimana cara pendekatannya, bagaimana jembatannya untuk bisa masuk. Pada akhirnya mereka boleh mengenal Kristus. Berbeda dengan orang-orang yang sudah Kristen tapi mungkin kecewa, ya kan, kecewa sama Tuhan, kecewa sama pendetanya. Itu ada step-stepnya yang berbeda, yang tentu kita harus mengerti sehingga Injil itu bisa tersampaikan. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, Bapak Ibu, tadi poin yang pertama yang saya beritahu adalah dalam melakukan pemberitaan Injil ada dua hal yang pasti terjadi. Yang pertama apa? Injil diterima. Yang kedua, Injil ditolak. Ya. Nah, yang kedua, ya poin yang kedua yang saya mau beritahu adalah untuk Injil bisa sampai kepada orang, talentamu adalah senjatamu. Amin. Siapa yang gak punya talenta di sini? Setiap orang paling tidak punya satu talenta Bapak Ibu. Tidak mungkin tidak ada. Ya, dalam generasi saat ini, dalam melakukan pemberitaan Injil, kita perlu mengetahui bahwa talenta kita ini adalah jembatan untuk Injil itu bisa tersampaikan Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu, saya beritahu. Oke, ada di depan. Ini waktu saya di Papua Bapak Ibu. Ya. Nah ini tidak semua, memang mereka orang-orang Kristen Bapak Ibu. Tapi mereka semua ini ada yang nggak percaya Alkitab karena sudah masuk di dalam ranah OPM gitu Bapak Ibu. Ya. Tapi pada akhirnya saya bisa menyampaikan Yesus itu. Saya bisa menyampaikan kasih itu Bapak Ibu. Dimulai dari apa? Dari talenta saya. Talenta saya apa? Saya
bisa bermain bola dan ya ini Bapak Ibu bisa lihat. Saya bisa bertemu dengan mereka. Ya, sebelum memulai selalu kita mulai dalam doa. Ya, kemudian saya taruh nilai-nilai tentang kekristenan. Ya, jadi orang-orang di sana itu tensinya agak tinggi Bapak Ibu. Ya, tensinya agak tinggi. Jadi kalau main bola tensinya tinggi. Disenggol sedikit, wah itu bisa kelahi. Tapi dalam situasi itu saya memberikan nilai-nilai kekristenan Bapak Ibu. Ya. Akhirnya mereka mulai perlahan mengerti dan mereka mulai menerima Injil itu. Menerima Yesus itu. Mereka mulai mempraktekkan dalam kehidupan keseharian mereka. Karena anak-anak ini kan asrama Bapak Ibu. Sama saya, tidur sama saya, makan sama saya. Ya, mandi, sayang. Ayo mandi gitu. Jadi talenta adalah senjata kita. Bapak Ibu bisa apa hari-hari ini? Kalau Bapak Ibu bilang, Kak Kevin aku gak bisa apa-apa. Gak mungkin. Dulu Bapak Ibu saya ketemu sama Kak Ine di sini lagi dekor ini. Lagi dekor terus kita ngobrol berdua. Aku bilang, Kak, kapan bisa mulai dekor? Bisa mulai dekor ini. Ya, waktu aku diberi kesempatan sama Bapak sama Ibu Gembala. Dulunya aku gak tahu loh kalau aku punya talenta ini. Sampai sekarang talenta ini yang menolong aku. Dan melalui talenta ini juga dia bisa menjelaskan siapa itu Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Gak ada satu orang pun di dunia ini yang gak punya talenta. Pasti punya. Dan talenta itu adalah jembatan kita untuk menyampaikan Injil Bapak Ibu. Bukankah ketika saya melakukan olahraga ini ya. Kemudian pada akhirnya saya bisa begini Bapak Ibu. Saya bisa tunjuk mereka, kesalahan mereka. Saya bisa cerita tentang siapa itu Tuhan Yesus. Bapak Ibu, aduh, ini Bapak Ibu bisa lihat. Ini keras-keras kepala semua Bapak Ibu. Tapi sekarang ada yang udah di IPDN. Ini yang ini di IPDN sekarang di Bandung. Kita masih sering kontak-kontakan. Saya masih sering telepon dia, namanya Abi Said. Dulu kacau. Dimulai dari apa? Dari sepak bola Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu dimulai dari apa? Dari memasak. Mungkin Bapak Ibu dimulai dari apa? Dari menjahit. Mungkin dari apa? Dari olahraga yang lain. Tapi yang saya mau beritahu adalah talenta kita. Itu sangat menolong kita untuk menyampaikan Injil Bapak Ibu. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, Bapak Ibu, simple sebenarnya apa yang saya mau sampaikan sore hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, melakukan pemberitaan Injil adalah kewajiban orang percaya. Ingat di awal tadi Tuhan perintahkan kita. Sebuah kewajiban untuk kita sebagai orang percaya melakukan pemberitaan Injil. Kalau kita melawan, bagaimana Bapak Ibu? Itu sebuah perintah bagi kita. Melakukan pemberitaan Injil adalah kewajiban orang percaya. Nah, dalam melakukan pemberitaan Injil, ini yang saya mau beritahu Bapak Ibu. Diterima atau ditolak adalah hal biasa dalam pemberitaan Injil. Jangan berkecil hati Bapak Ibu. Gak usah kemudian kita padam. Semangat kita padam. Gak mau lagi aku iring Tuhan. Di sana hampir aku mati. Hampir aku dianiaya. Itu hal biasa Bapak Ibu. Tapi ketika Injil itu diterima, bukankah itu menjadi kesenangan kita dan menjadi kesenangan bagi hati Bapak Ibu. Dan yang terakhir yang saya mau bagikan adalah supaya Injil itu bisa diterima, gunakan talenta kita. Karena talenta kita adalah jembatan untuk Injil dapat tersampaikan. Amin. Amin Bapak Ibu.
Sehingga kita terus, saya senang Bapak Ibu karena di tempat ini ada kasmisi. Wah, hebat. Beberapa kali saya pelayanan di gereja, ada beberapa yang tidak memiliki kasmisi. Karena gereja juga harus memikirkan bagaimana gereja bisa bersaksi di luar Bapak Ibu. Saya senang dan gereja ini begitu hebat. Punya rumah belajar. Kita melakukan pemberitaan Injil di luar, di sekolah-sekolah. Sungguh luar biasa. Jadi terus tanamkan semangat pemberitaan Injil itu di GBI Duta Kerajaan. Gereja ini dimulai dengan darah martir, kiranya semangat itu terus membara dalam kehidupan kita. Yang harus kita ketahui adalah melakukan pemberitaan Injil adalah kewajiban kita. Jangan sampai kita hanya fokus kepada melayani sesama, kemudian kita saling menguatkan sesama, yang sakit kita bantu, tapi kita lupa ada aspek yang harus kita lakukan, yaitu bersaksi. Amin.